أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman, selain bulan turunnya Al-Quran, dahsyatnya Ramadan ini adalah bulan amal terbaik, yaitu puasa. Jadi selain Ramadan ada puasa-puasa, tapi sifatnya sunnah kan, Anda punya pilihan. Tapi puasa yang wajib hanya ada di Ramadan. Seluruh umat Islam disuruh puasa. Mungkin Anda bilang, kan ada juga puasa nazar, Ustaz. Puasa nazar kan itu relatif, per individual gitu ya. Kalau Anda bilang misalnya, kalau ya Allah, kalau engkau sembuhkan penyakit itu akan puasa 3 hari. Ini namanya puasa nazar. Kalau sembuh penyakitnya, anjurannya Anda berpuasa. Tapi kalau Ramadan tidak ada urusannya sama nazar. Pokoknya semua yang sudah balik dari suku manapun dari seluruh muka bumi wajib puasa. Dan puasa ini adalah amal yang paling besar pahalanya. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu ashru amthaliha ila 700 di'fin. Qala Allah Azza wa Jal, illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yadha'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amal anak keturunan Adam dilipat gandakan dengan 10 ya. Dengan 10 kebaikan yang semisalnya. Setiap amal ibadahnya dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, kecuali puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, milikku. Kata Allah, dan aku sendiri akan membalasnya. Artinya mengalahkan semua pahala ibadah yang lain. Karena semua pahala di sini sudah dijelaskan di awal, sudah ditentukan kadar pahalanya. Allah akan berikan mereka. Tapi puasa itu Allah akan balas langsung. Ini luar biasa, berarti punya kedudukan tersendiri puasa itu. Ya. Karena dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku, kata Allah. Dalam riwayat lain, makanan, minuman dan syahwatnya ditinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibnu Abi Daqiq al-Id berkata, mengomentari hadis ini yang tadi baru kita bacakan, beliau mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan ganjaran atas ibadah puasa dengan balasan yang sangat banyak, tanpa menentukan kadar kelipatannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, yang disempurnakan pahalanya tanpa batas lagi. Dan pendapat mayoritas ulama tafsir mengatakan ayat ini turun kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, sebagaimana kita tahu, kita kan mungkin pagi biasa sarapan, sekarang tidak sarapan lagi. Mungkin lapar, mungkin haus. Biasa makan siang juga sama. Ya. Kita harus tahan diri dari makanan dan minuman. Begitu juga dengan syahwat. Bahkan pada hal-hal yang halal pun, seperti hubungan suami istri, nggak boleh di siang hari Ramadan. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bulan pengampunan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, ya, riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yakin perintah Allah dan juga mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosanya yang lalu. Bagaimana orang tidak merasa dahsyat Ramadan? Kalau orang ada dalam hatinya seperti biji sawi saya dari keimanan, harusnya dia bisa merasakan ini, ya. Bahwasanya akan tiba berapa hari lagi, bulan semua dosanya akan dibersihkan. Yang penting syaratnya 2. Melakukan puasa Ramadan karena keimanan. Maksudnya karena perintah Allah. Bukan karena nggak enak sama orang tua, sama mertua, sama pasangan hidup, sama lingkungan, sama atasan. Memang karena Allah. Yang kedua, mengharapkan pahalanya. Artinya di sini ikhlas. Ya. Orang ikhlas itu selalu hanya mengejar balasan dari Allah SWT. Bukan pujian orang. Dan cukup banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah riwayat tentang masalah Ramadan membersihkan dosa. Di antaranya juga adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, as-salatul khams wal jum'atu ila jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabatil kabair. Artinya, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ya.
merupakan pembersihan dosa antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Yang keempat, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat. Maksudnya keberkahan, rasanya semuanya cukup. Ternyata, kita makan sedikit saja, minum sedikit saja sudah cukup. Istirahat sedikit saja sudah cukup. Ya. Dan rasanya penuh keberkahan. Rasanya kalau kita ibadah itu rasanya nikmat. Ya. Asal orang itu ikhlas karena Allah. Ada orang sampai tidak pernah berhenti baca Quran, tidak mau berhenti berzikir. Sibuk dari majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain. Sibuk bagaimana mengurus, membuka puasakan orang. Bagaimana melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Arnaut, ya, dalam buku beliau Takhrijul Musnad, ya, di nomor 8991, kata Nabi SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadhan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah fihi yuftahu abwabul jannati wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa taghullu fihi syayatin fihi lailatun khairu min alfi syahr faman haruma khairaha faqad harum atau faqad hurim." Artinya Nabi SAW kalau tiba Ramadan beliau mengatakan, telah datang kepada kalian, Nabi iklankan kayak kami sekarang menyampaikan ini. Kami penyambung lidah Nabi SAW. Wahai muslimin, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Baik, ada apa Ustaz di bulan Ramadan? Ini kata Nabi SAW, ya. Bulan apa? Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, maka sungguh dia telah terharamkan. Artinya bulan ini luar biasa. Kalau mau tiba Ramadan, Nabi selalu motivasi para sahabat, ingat Ramadan tiba gitu. Ya. Pada bulan ini satu-satunya bulan di mana kalian diwajibkan puasa dan kalian pasti akan mampu bisa melaluinya, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dan ini standarisasi yang luar biasa, teman-teman sekalian, ya. Kalau ada orang mengikuti lembaga pelatihan, training, peningkatan skill misalnya, hanya untuk meningkatkan satu skill spiritual, anggaplah misalnya jujur, amanah, tanggung jawab. Kadang-kadang bayar mahal gitu kan untuk pelatihan tersebut. Nah, dilihat trainernya bagus, ya. Para staffnya bagus, orang-orang yang mahir. Peralatannya canggih. Diharapkan kita sebagai output pelatihan tersebut juga bagus gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Bahkan sering bayar mahal. Subhanallah. Ramadan ini teman-teman sadar atau tidak kita sadari adalah bulan training terbesar dalam kehidupan manusia ini. Trainernya Allah Azza wa Jalla langsung, sang pencipta Allah. Staffnya para malaikat. Dan tidak ada peserta training gratis lagi. Terbanyak pesertanya dan paling sukses seperti Ramadan. Anda ke Amerika, Anda ke Australia, Anda ke Afrika, Anda ke Asia, semuanya musim lagi puasa. Kecuali yang fasik di antara mereka. Ya, atau punya udzur. Tapi kalau enggak, umumnya semua berpuasa. Dan sama programnya. Mereka puasa menahan diri dari hal-hal yang haram. Ya.